Selamat datang sahabat ruang sunyi, Aries. Hari ini saya mengajak kamu memasuki aliran energi yang tenang, di mana saya, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran untuk membuka pesan-pesan lembut dari kartu tarot. Pembacaan ini bersifat umum, sebuah cermin yang saya letakkan di hadapanmu agar kamu bisa melihat gambaran besar dari arus kehidupan yang sedang bergerak di sekitarmu. Jika ada bagian yang tidak terasa sesuai dengan keadaanmu, jangan dipaksakan, biarkan saja berlalu seperti awan yang lewat. Ambil yang menyentuh hatimu, tinggalkan yang tidak. Karena pada akhirnya kamu sendirilah yang paling tahu jalan pulang menuju dirimu sendiri. Sekarang, tarik napas panjang. Lepaskan semua yang menggantung di pundakmu, rasakan kakimu menapak bumi, dan biarkan dadamu mengembang perlahan. Saya ingin kamu membayangkan sebuah ruang yang hanya berisi keheningan. Tidak ada tuntutan, tidak ada tergesa. Di ruang sunyi inilah saya akan membacakan kartu-kartu untukmu. Biarkan hatimu terbuka seperti kelopak bunga yang menyambut fajar, tanpa perlu takut akan apa yang akan terlihat. Saya di sini hanya sebagai penunjuk jalan, bukan penentu takdirmu. Sekarang bersiaplah, mari kita mulai menyelami pesan dari kartu pertama yang berbicara tentang aliran hati dan hubunganmu dengan dunia di luar sana. Kartu pertama asmara, Ace of Cups. Ace of Cups adalah kartu pembuka, buka aliran cinta murni, pancaran emosi yang segar, dan hadirnya perasaan tulus tanpa syarat. Untukmu Aries yang biasanya bergerak cepat dan penuh gairah, kartu ini membawa energi lembut yang mengajakmu menundukkan sejenak api keberanianmu. Kamu mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang mengejar atau merebut, tetapi juga tentang meresapi dan menerima. Dalam hubungan, ada perubahan cara kamu memandang ikatan. Kamu tidak lagi sekadar mengikuti arus atau menuruti ego, melainkan mulai berani menentukan arah dengan hati yang jernih. Bagi Aries yang masih sendiri, Ace of Cups ini membawa firasat manis. Seseorang bisa hadir secara tak terduga, mungkin lewat pertemuan singkat yang terasa familiar, seolah membuka perspektif baru tentang makna komitmen yang sesungguhnya. Sementara bagi yang sudah berpasangan, ada momen penting di mana keputusan yang kamu ambil, entah itu berbicara jujur atau memilih untuk lebih terbuka, dapat membawa hubungan ke level yang lebih serius, atau justru mengarah pada perubahan besar yang sudah lama tertunda. Semua kembali pada keberanianmu untuk jujur pada diri sendiri. Dari kelembutan hati inilah, energi asmara akan menuntunmu memahami pilihan-pilihan berikutnya, terutama yang berkaitan dengan arah kariermu. Sebab ketika cinta mulai mengalir jernih, langkahmu di dunia luar pun ikut terarahkan. Lanjutkan perjalanan ini menuju kartu kedua karir. Kartu kedua karir, Eight of Cups. Eight of Cups melambangkan perjalanan meninggalkan apa yang sudah usang, keberanian untuk beranjak dari situasi yang tidak lagi menggerakkan jiwa demi mencari makna yang lebih tinggi. Bagi Aries sepertimu yang terbiasa melesat maju, kartu ini membawa pesan khusus. Ada peluang yang datang tiba-tiba, mungkin dari arah yang tidak pernah kamu rencanakan sebelumnya. Energi ini menuntut keberanian untuk mengambil langkah yang berbeda dari kebiasaanmu. Kamu bisa jadi dihadapkan pada pilihan klasik namun berat, tetap bertahan di zona nyaman yang sudah dikenal, atau mencoba jalur baru yang terasa lebih menjanjikan meski penuh tanda tanya. Aries, sifat impulsifmu kadang membuatmu cepat bosan, tapi kali ini kartu mengingatkan bahwa meninggalkan sesuatu bukan karena bosan, melainkan karena panggilan batin untuk tumbuh. Keputusan yang kamu ambil di fase ini terlihat berpotensi mengubah arah hidupmu secara signifikan. Asalkan kamu mau percaya pada kemampuan diri sendiri, bahwa kamu bisa berjalan tanpa peta, karena hatimu adalah kompas yang paling jujur. Pesan dari Eight of Cups, jangan takut terlihat meninggalkan keramaian. Justru di dalam kesendirian langkahmu, kamu akan menemukan apa yang sesungguhnya kamu cari. Dan ketika kariermu mulai menemukan arah baru, sesuatu kehidupan profesional akan terbuka dengan caranya sendiri. Ya, biarkan keputusan profesionalmu menuntunmu pada pemahaman dos Romana itu Course Friday. Kartu ketiga, keuangan Queen of Cups. Kartu Queen of Cups adalah arketipe wanita bijak yang mengelola emosi dan sumber daya dengan intuisi tajam, penuh kasih, namun tidak pernah kehilangan kendali. Dalam konteks keuangan, kartu ini menunjukkan adanya peningkatan rezeki yang perlahan mulai terbuka, seperti air pasang yang naik dengan tenang. Bagi Aries yang biasanya ingin hasil instan dan cepat, Queen of Cups mengajakmu bersabar dan merawat aliran uang dengan kelembutan. Rezeki yang datang tampak berkaitan erat dengan keputusan karier yang kamu ambil.
Mungkin dari proyek sampingan yang lahir dari hobi, atau dari pekerjaan yang lebih sesuai dengan nilai batinmu. Namun energi ini juga mengingatkan agar kamu tidak terlalu cepat merasa aman. Aries yang dermawan dan suka spontan perlu berhati-hati. Ada baiknya kamu mulai mengatur pemasukan dengan lebih bijak, menyisihkan sebagian untuk masa depan, dan tidak menghabiskannya tanpa perhitungan. Queen of Cups berbisik bahwa pengelolaan uang adalah bentuk penghormatan pada energi kehidupan itu sendiri. Ketika kamu mampu menjaga keseimbangan antara menerima dengan rasa syukur dan mengelola dengan tanggung jawab, aliran keuangan ini bisa menjadi lebih stabil, bahkan subur seiring waktu. Dari kestabilan finansial yang terjaga, energi keberuntunganmu pun akan ikut menari dalam irama yang selaras. Biarkan keseimbangan ini membawamu memasuki gerbang pemahaman tentang kartu keempat peruntungan. Kartu keempat, peruntungan, The Tower. Kartu The Tower adalah kartu yang paling sering disalahartikan. Ia bukan semata kehancuran, melainkan pembongkaran ilusi demi fondasi yang lebih otentik. Dalam hal peruntungan, energi ini menunjukkan adanya fase kebangkitan setelah sebelumnya kamu mungkin sempat berada dalam kondisi goyah atau tidak stabil. Bagi Aries yang jiwanya terbuat dari api dan keberanian, The Tower justru menjadi kabar baik yang menyamar. Ada semacam pintu baru yang mulai terbuka, tetapi tidak semua orang berani melangkah masuk karena pintu itu muncul setelah gempa kecil dalam hidupmu. Disinilah keberanianmu diuji. Kesempatan yang hadir tidak selalu datang dalam bentuk yang nyaman. Terkadang justru melalui perubahan mendadak, kehilangan pekerjaan lama, konflik tak terduga, atau realisasi pahit tentang seseorang. Namun jika kamu mampu melihat peluang di balik reruntuhan itu, ada kemungkinan besar hidupmu bergerak ke arah yang lebih baik. Aries, ingatlah bahwa The Tower tidak menghancurkan apa yang kuat. Ia hanya meruntuhkan apa yang palsu. Jadi ketika peruntungan terasa seperti badai, tetaplah berdiri. Dari badai itulah benih keberuntungan sejati bersemi. Dan ketika jiwa dan peruntunganmu mulai pulih dari goncangan, perhatianmu secara alami akan tertuju pada kebutuhan paling dasar, tubuhmu sendiri. Augustus Manville Edithin, Life of Hidden Currents Glimmer, Kesehatan. Kartu kelima, Kesehatan Knight of Cups. Kartu Knight of Cups adalah pembawa pesan emosi, pengendara yang anggun dengan hati penuh visi, namun mudah terseret arus perasaannya sendiri. Untuk kesehatanmu, Aries, kartu ini menunjukkan bahwa kondisi fisik dan mentalmu cukup dipengaruhi oleh pikiran serta tekanan dari berbagai perubahan yang sedang terjadi, terutama dari asmara, karier, keuangan, dan peruntungan yang bergerak cepat. Kamu adalah petarung yang biasa mengabaikan rasa lelah demi target, tetapi Knight of Cups mengingatkan, energi positif yang hadir hanya bisa kamu jalani dengan optimal jika tubuhmu menjadi kendaraan yang kuat dan tenang. Penting bagimu untuk menjaga keseimbangan antara ambisi yang menyala-nyala dan ketenangan diri. Jangan terlalu memaksakan diri hanya karena ingin mengejar peluang yang datang bertubi-tubi. Tubuhmu tetap membutuhkan istirahat, air, dan ruang untuk sekadar bernapas tanpa target. Knight of Cups juga membawa peringatan lembut. Emosi yang tidak diakui bisa berubah menjadi kelelahan kronis. Jadi, izinkan dirimu merasa sedih, kecewa, atau bahkan bingung tanpa perlu segera memperbaikinya. Ketika kamu mampu menjaga ritme hidup yang seimbang antara aksi dan refleksi, antara memberi dan memulihkan, maka seluruh energi positif dari kartu-kartu sebelumnya akan terintegrasi dengan harmonis. Kesehatanmu bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang kesiapan jiwamu untuk menerima babak baru dalam hidup. Saya tutup pembacaan kali ini di ruang sunyi dengan rasa syukur karena kita telah menyelami aliran asmara yang mengalir dari Ace of Cups, langkah berani dalam karier lewat Eight of Cups, kelola rezeki yang bijak bersama Queen of Cups, goncangan membangun dari The Tower, serta pesan lembut Knight of Cups untuk kesehatan jiwa dan ragamu. Semua perubahan, peluang, dan kebangkitan yang telah kita singgung hanyalah cermin sementara, yang abadi hanyalah ketenangan di dalam dirimu. Jika kamu merasakan getaran ini, saya undang kamu untuk bergabung kembali di ruang sunyi lain waktu. Tekan tombol mengikuti agar kita tidak kehilangan jalinan hening ini. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya, Aries. Semesta selalu berbisik. Kamu hanya perlu mendengar.